Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Tentunya pagi hari ini kalian masih tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar agama Hindu, masih bersama saya, Ibu Ketut Heriani. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Berdoa dimulai. Om Mastu Namo Sidang. Berdoa selesai. Ya anak-anak, setiap mau memulai ataupun pekerjaan ya, setiap mau memulai pekerjaan, setiap mau memulai aktivitas, usahakan selalu berdoa sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, baik itu untuk keluarga, diri sendiri, negara bahkan ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas hukum Hindu ya. Jadi di kelas 12 materi pertama adalah hukum Hindu. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana perkembangan hukum Hindu. Ya, kepengertian hukum Hindu dulu ya. Jadi hukum Hindu itu adalah sebuah tata aturan yang membahas mengenai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh ya, yang menyangkut baik itu tata keagamaan, kemudian menyangkut aturan antara hak dan kewajiban ya sebuah tata negara. Di situ diatur dalam hukum Hindu. Jadi ketika pertanyaannya begini, Indonesia memiliki hukum ya. Indonesia merupakan negara hukum. Dan ada beberapa hukum yang diterapkan di Indonesia itu mirip dengan tata kelola yang terdapat pada hukum Hindu. Mungkinkah hukum yang ada di Indonesia itu berpatokan atau berpedoman kepada hukum Hindu? Ya. Jadi ketika pertanyaan itu muncul dan Ibu tanggapi, Ibu rasa iya. Karena jika kita melihat biografi dari presiden kita yang pertama ya, Insinyur Soekarno, di situ dalam biografi beliau dijelaskan bahwa Insinyur Soekarno setiap harinya itu wajib membaca Bhagavad Gita. Jadi beliau adalah orang pertama ya di Indonesia di mana beliau dalam mencermati ataupun menerapkan hukum di negara kita itu berpatokan dan lebih membaca ya Bhagavad Gita, Sutta Soma, Sarasamuscaya ya. Jadi hal-hal yang hukum dalam Hindu. Jadi Ibu rasa sekitar lebih dari 75% hukum yang ada di Indonesia itu berpatokan terhadap hukum Hindu ya. Nah, dalam hukum Hindu ini yang akan Ibu bahas mungkin secara singkat saja, karena nanti materi lengkapnya akan kalian baca setelah kalian mendapatkan buku paket yang bisa kalian pinjam di perpustakaan ya. Ini buku paketnya. Jadi Ibu akan ulas secara singkat saja materi hari ini, dan untuk materi lebih jelasnya kalian bisa membaca baik itu di internet dan juga buku paket yang sudah disiapkan secara detail sekali. Ada nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu, yaitu diantaranya adalah yang pertama Gautama, kemudian yang kedua Baudayana, yang ketiga ada Sankalikita, kemudian yang keempat Wisnu, kelima Apastatamba, kemudian yang keenam Harita, 7 Wikana, 8 Paitinasi, yang ke-9 ada Usanama, kemudian yang ke-10 Kasyapa, 11 Braspati, dan yang ke-12 Manu. Itu adalah nama-nama ya, 12 nama yang aktif ataupun sangat berperan dalam penulisan hukum Hindu. Kemudian ada beberapa aliran hukum Hindu yang akhirnya berkembang, seperti yang pertama adalah aliran Yajnavalkya, yaitu aliran ini diciptakan atau ditemukan ya oleh Yajnavalkya sesuai dengan nama alirannya. Kemudian aliran yang kedua adalah Nitakasara. Ini disusun ya, aliran hukum ini disusun oleh Wijnaneswara. Kemudian yang ketiga ada aliran Dayabaga, ini dipersembahkan dan disusun oleh Jimutawahana. Itu adalah aliran-aliran yang terdapat dalam hukum Hindu. Nanti kalian bisa baca detailnya lagi ya di buku paket. Kemudian ada unsur-unsur terpenting dalam peraturan-peraturan hukum Hindu. Jadi hukum Hindu
itu memuat hal atau dua unsur ya. Yang pertama adalah unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Jadi namanya juga hukum ya. Di situ sifatnya itu mengatur sehingga kita berada atau berbuat atau berjalan dalam sebuah aturan yang terikat sehingga kita tidak melenceng gitu ya dari hukum yang berlaku. Disinilah hukum yang sifatnya mengatur ini dapat mengarahkan masyarakatnya atau umatnya gitu ya ke jalan dan arah yang lebih baik. Kemudian ada unsur yang kedua adalah unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Ada hal yang mungkin nyaman gitu ya, membuat orang menjadi senang. Tetapi dalam hukum ada sifatnya unsur yang bersifat memaksa sehingga dia tidak melakukan hal buruk itu secara berulang-ulang. Maka dalam hukum itu terdapat dua unsur yang termuat di dalamnya, yaitu yang pertama adalah mengatur, yang kedua adalah memaksa. Itulah sifat dari hukum ya. Kemudian di slide berikutnya, Ibu akan langsung saja memberikan kalian tugas. Tugasnya untuk pertemuan kali ini masih Ibu rasa mudah gitu ya. Kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian atau mungkin menuliskan jawaban kalian sesuai dengan apa yang kalian bisa dapatkan dari pertemuan hari ini. Jadi tugasnya seperti ini. Berikanlah pendapatmu apa yang kamu ketahui tentang hukum Hindu. Nah, kan gampang ya. Jadi ini masih mengarah ke pendapat. Setelah kalian membaca materi, kalian memberikan pendapat kalian. Jadi tugas ini kalian ketik langsung pada kolom komentar kelas ya di Google Classroom. Bagaimana jika kalian menuliskan di kolom komentar pribadi? Terkadang di tahun sebelumnya ya, di tahun lalu, ketika ada siswa yang mengirimkan jawabannya di kolom komentar pribadi, itu daftar listnya nggak kelihatan, agak sembunyi gitu. Jadi terkadang Ibu berkomentar lagi, nama atas nama si A belum mengumpul gitu ya. Jadi untuk dapat ditemukan akan lebih baik jika kalian berkomentar pada kolom komentar kelas ya. Itu tugas dan juga penjelasannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, kita akan diskusikan pada WhatsApp grup ya, terutama WhatsApp grup agama kita akan diskusikan di sana. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak usah berkecil hati, waduh susah banget gitu ya. Kita akan terus berkonsultasi karena tugas Ibu di sini adalah menemani kalian belajar. Jadi tidak hanya kalian yang belajar, Ibu juga belajar ya. Kita sama-sama belajar. Ibu belajar dari kalian, kalian juga belajar dari Ibu ya. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai hukum Hindu pada pertemuan kali ini. Kita akan tutup pertemuan ini dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.